para biku, para pandita, para ibu, bapak, dan saudara-saudara yang berbahagia. Setiap datang bulan Februari atau Maret, pada waktu bulan purnama, bersamaan jatuhnya dengan bulan Magha dalam penanggalan Buddhis. Pada saat itulah, pada waktu Guru Agung kita masih hidup, terjadi peristiwa penting yang sampai sekarang dikenal dengan nama Magha Puja. Kalau Waisak sering disebut Trisuci karena ada 3 peristiwa, maka Magha Puja ini meskipun 1 peristiwa, tetapi mempunyai 4 keistimewaan. Yang pertama adalah pada saat bulan purnama di bulan Magha, 1250 biku datang berkumpul di Taman Tupai di Wiluwana Arama di kota Rajagaha, ibu kota kerajaan Magadha. Yang kedua, 1250 biku ini datang serentak tanpa diundang. Kalau dibandingkan dengan umat yang hadir malam hari ini, 1250 lebih banyak. Semuanya biku, dan mereka datang tanpa diundang. Tidak pernah melakukan kesepakatan sebelumnya. Amat berbeda mungkin dengan masa sekarang. Padahal pada waktu itu alat-alat komunikasi, transportasi tidak maju seperti sekarang. Tidak ada telepon, tidak ada handphone. Sekarang hampir semua orang punya handphone. Padahal 1250 ini datang dari tempat yang jauh. Tentu tidak ada bis yang menjemput seperti bisnya Bu Meme, tentu tidak ada. Mereka paling naik kereta, berjalan kaki. Kalau kita sekarang sudah diundang, tidak tepat waktu. Kalau undangan 4:30, 4:30 dimulai. Bahkan di daerah-daerah ada yang agak aneh. Saya ini umat Buddha, tapi tidak senang baca parita. Saya datang kebaktian itu kalau pas meditasi, karena saya senang meditasi. Ada yang mengatakan, kalau saya datang pas khotbah, jadi pas khotbah baru datang. Yang lain mungkin mengatakan kalau saya pas bubar baru datang. Ibu bapak dan saudara-saudara, 1250 biku yang datang tidak ada kesepakatan, tidak diundang, tidak ada janji satu dengan yang lain. Datang dari daerah-daerah yang amat jauh dalam kondisi 2500 tahun yang lalu, serentak bersama-sama untuk bertemu dengan Guru Agung kita. Apakah ini bukan sesuatu yang istimewa? Tidak mudah terjadi. Dan di zaman Guru Agung kita hanya terjadi 1 kali. Dengan jumlah yang cukup besar. Tidak hanya 100, 200, 1250. Ciri yang ketiga, tanda istimewa yang ketiga, semua biku ini pada waktu menjadi biku dilantik, ditasbihkan oleh Guru Agung Sang Buddha sendiri.
Dan kalau Sang Buddha melantik biku pada waktu itu dengan kalimat yang sederhana. Dalam bahasa Pali dimulai dengan ehi biku, swakata dhammo, dan sebagainya. Artinya, kalau ada orang ingin menjadi biku datang ke Sang Buddha cukup mengatakan, datanglah kemari biku. Dhamma telah dibabarkan dengan baik, selesaikanlah penderitaan dengan sempurna. Artinya, lenyapkanlah penderitaan dengan sempurna. Hanya dengan kalimat itu, orang yang bersangkutan resmi menjadi biku. Ibu, bapak, dan saudara, kalimat ini sesungguhnya bukan kalimat untuk mengupacarai orang menjadi biku, bukan. Tetapi kalimat yang singkat itulah tujuan dari semua orang yang melepaskan keduniawian dan menjadi biku. Apakah tujuan para biku? Menyelesaikan, melenyapkan penderitaan secara sempurna. Itulah semangat kebikuan. Kalimat sederhana yang digunakan oleh guru agung kita untuk melantik pada waktu itu mereka yang menjadi biku. 1250 biku ini dilantik oleh Sang Buddha sendiri. Ciri yang keempat, 1250 biku yang datang serentak tanpa kencan, tanpa janji, tanpa kesepakatan. Yang kesemuanya dilantik oleh guru agung kita sendiri, semuanya telah mencapai kesucian arahat. Kesucian tingkat yang terakhir. Tidak ada lagi yang harus dilatih. Apa yang dicapai, sudah dicapai. Umumnya, ibu, bapak, dan saudara, para biku yang dilantik oleh Sang Buddha sendiri dan mencapai arahat, hampir semua mempunyai abhinya. Kemampuan yang di luar kemampuan orang biasa. Bisa mendengar suara dari jauh, melihat di tempat yang jauh, membaca pikiran orang, melihat kehidupan yang lampau, melihat alam lain, menghilang, terbang, dan sebagainya. Jadi, kalau 1250 arahat ini tidak pernah berjanji yang tampak tentunya ya, tidak pernah ada yang mengundang, bisa datang serentak di tempat yang sama pada hari yang sama, sesungguhnya tidaklah heran. Karena 1250 ini adalah para biku yang telah mencapai tingkat kesucian arahat, dan hampir semua, bahkan semua, mempunyai abhinya, kekuatan yang di luar kekuatan manusia biasa. Siapa tahu, mungkin mereka sudah sepakat dengan kekuatan abhinya mereka, bukan dengan undangan, bukan dengan pemberitahuan. Ibu, bapak, dan saudara, pada peristiwa yang sangat penting itulah Guru Agung kita memberikan khotbah yang singkat sekali. Pada awal khotbah saya ini, tadi saya mengulang semua khotbah Sang Buddha dalam bahasa Pali, bahasa autentik, lengkap. Hanya seperti itulah, sependek itulah khotbah Sang Buddha pada saat Hari Raya Magha di depan 1250 arahat. Mengapa pendek, ibu, bapak, dan saudara? Tidak panjang lebar, hanya beberapa kalimat. Diucapkan tidak sampai 5 menit, tidak sampai selesai. Tidak heran juga, tidak heran. Karena yang mendengar khotbah itu, semuanya telah mencapai kesempurnaan. Sehingga khotbah Sang Buddha itu seperti resume, seperti singkatan, ringkasan, garis besar. Apa sesungguhnya
yang beliau instruksikan, beliau ajarkan kepada kita. Ibu, bapak, dan saudara, khotbah yang singkat ini sering juga disebut inti dari ajaran, seluruh ajaran yang diajarkan 45 tahun oleh guru agung kita. Ada yang kritis, yang senang belajar dhamma dan mengerti dhamma banyak bertanya, Bante, bukankah inti ajaran agama Buddha, ajaran guru agung kita itu 4 kesunyataan mulia, 4 kebenaran Arya, Cattari Arya Satchani. Tetapi mengapa Bante mengatakan bahwa khotbah pendek guru agung kita di Magha Puja juga inti ajaran guru agung kita? Jawabnya adalah benar, saudara. 4 kebenaran mulia, 4 kesunyataan mulia adalah inti ajaran guru agung kita. Benar, tidak salah. Tetapi 4 kesunyataan mulia itu adalah inti ajaran guru agung kita yang disampaikan secara filosofis. Kalau ibu bapak tidak menggunakan pemikiran mendalam, sulit untuk mengerti. Sedangkan apa yang diberikan oleh Sang Buddha pada purnama di bulan Magha itu inti ajaran yang bukan filosofis, tetapi inti ajaran yang bersifat instruksi, petunjuk. Jalankan ini, jalankan ini. Inilah cara untuk praktek ajaran. Oleh karena itu, khotbah guru agung kita pada Hari Raya Magha tidak disebut sutta. Di dalam kitab suci tidak disebut sutta. Sutta artinya perbincangan atau khotbah. Tetapi disebut owada. Owada patimokkha. Instruksi, anjuran untuk praktek. Sehingga kalau ibu bapak dan saudara membaca, melihat, menyimak khotbah guru agung yang pendek itu, tidak perlu lagi pembahasan filosofis. Karena isinya adalah instruksi. Isinya adalah petunjuk. Ini yang harus Anda latih. Ibu, bapak, dan saudara, khotbah yang pendek itu diringkas, disusun menjadi 3 bait. Saya akan mengambil bait di tengah saja malam hari ini untuk menjelaskan secara singkat. Mengapa Bante harus dijelaskan secara singkat? Oh iya, karena kalau hanya diterjemahkan saja tanpa penjelasan tidak cukup, karena kita belum arahat. Oleh karena itu saya ingin menjelaskan, tetapi cukup singkat. Mengapa bait yang pertama dan yang ketiga tidak kami sentuh? Karena bait yang pertama itu lebih menekankan untuk para biku. Samano hoti parang wiheta yanto. Mereka yang meninggalkan keduniawian tidak boleh menyakiti, tidak boleh menekan yang lain. Dan menunjukkan tujuan yang tertinggi, nibbana. Sedangkan bait yang ketiga adalah penjabaran dari bait yang kedua. Oleh karena itu, saya akan memulai dengan bait yang kedua. Bait yang kedua ini baik untuk para biku, demikian juga untuk umat. Ibu, bapak, dan saudara, apa yang diinstruksikan oleh Sang Buddha untuk dilaksanakan kalau kita ingin praktek menjalani ajaran guru agung kita, supaya kita mencapai kemajuan, supaya memperoleh manfaat, supaya penderitaan berkurang. Apa yang pertama kali diinstruksikan oleh guru agung kita? Instruksi atau anjuran guru agung kita yang pertama untuk praktek dhamma adalah
mengendalikan diri sendiri. Mengendalikan diri dari perilaku-perilaku yang buruk. Mengapa? Mengapa? Karena perilaku yang buruk itu menghancurkan orang lain. Sekarang tampak nyata perilaku yang buruk itu menghancurkan lingkungan. Dan kalau lingkungan hancur, kita akan terkena dampaknya. Badai, iklim yang tidak menentu, hujan yang tidak karu-karuan, tanah longsor, banjir, segala macam. Salju yang turun tidak seperti biasa, dan lain-lain. Nah, bagaimana kita harus mengendalikan diri? Yang pertama adalah berusaha keras tidak membunuh atau menyakiti dan menyakiti. Yang kedua, tidak mencuri. Yang ketiga, tidak berzina. Yang keempat, tidak berbohong. Yang kelima, tidak menghilangkan kesadaran dengan bermabuk-mabukan. Ibu, bapak, dan saudara, anjuran ini sering disebut sila, perilaku yang baik. Sila ini disebut pakati sila. Mengapa disebut pakati sila? Apa artinya pakati sila? Artinya sila yang alami. Mengapa? Karena semua agama, semua kepercayaan, semua orang tua kita akan mengajarkan, jangan membunuh ya. Jangan menyakiti, jangan berbohong. Jangan berzina, jangan mencuri, jangan mabuk. Semua suku bangsa, semua kebudayaan, peradaban, semua agama mengajarkan hal ini. Meskipun tidak diberi nama Pancasila. Beberapa tahun yang lalu, tokoh-tokoh dunia menyebutkan Pancasila ini the global ethic, etika global. Karena diterima oleh semua budaya, semua kepercayaan, semua agama. 2500 tahun yang lalu anjuran, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan berzina, jangan berbohong, jangan mabuk. Berharga. Sekarang lebih-lebih. Anjuran atau ajaran itu amat berharga. Dan berharga sampai di kemudian hari. Jangan membunuh, jangan menyakiti, jangan mencuri karena semua orang memerlukan barang-barang yang dia miliki. Jangan selingkuh, jangan berzina, jangan berbohong, memfitnah, jangan mabuk. Adalah ajaran sepanjang masa. Yang waktu yang lampau sekarang kemudian tetap berguna, tetap dianjurkan oleh siapa saja. Oleh karena itu sering juga disebut nica sila, sila yang abadi. Tidak pernah berubah. Ajaran atau anjuran ini selalu diperlukan di sepanjang masa. Karena itu dikatakan nica sila. Bukan anicca sila, nica sila. Sila yang kekal. Etika yang kekal, perilaku bajik untuk tidak membunuh, menyakiti, tidak mencuri, tidak berzina, tidak berbohong, memfitnah, dan tidak mabuk. Ibu, bapak, dan saudara, apa yang saya uraikan tadi adalah sila yang alami. Semua peradaban, sepanjang masa, semua agama mengajarkan. Sila yang kekal. Inilah standar, inilah salah satu pedoman untuk mengendalikan diri. Jangan membunuh, jangan mencuri, jangan berzina, jangan bohong, jangan. Tetapi, saudara, ada sila yang lain, ada etika yang lain, yang disebut panyati sila. Apa itu Bante panyati sila? Panyati sila artinya aturan etika yang dibuat. Kalau yang tadi saya uraikan,
tidak membunuh, menyakiti, tidak mencuri, tidak berzina, tidak berbohong, tidak mabuk, adalah pakati sila. Sila yang alami. Selain itu ada sila yang khusus dibuat, sengaja dibuat. Disebut panyati sila. Mengapa harus membuat sila yang baru? Apakah tidak cukup sila yang alami di depan itu tadi? Tidak cukup, saudara. Apa sih perlunya kita memegang sila, memegang etika, mengendalikan diri? Apa perlunya? Selain tidak membawa korban, tidak menghancurkan lingkungan, sila itu membuat harmoni. Saudara bayangkan bagaimana kalau sesama kita saling membunuh, saling mencuri, tidak setia kepada pasangannya, suka memfitnah, berbohong, tidak mengendalikan diri, bermabuk-mabukan. Tidak ada keharmonian, tidak ada ketenangan, tidak ada ketenteraman. Salah satu manfaat memegang sila, mengendalikan diri. Masing-masing harus mengendalikan diri, tidak boleh bebas sebebas-bebasnya. Supaya di masyarakat ada ketenteraman, kenyamanan, ketenangan. Nah, sila yang dibuat juga bertujuan untuk itu. Dibuat, Bante? Iya, saudara, dibuat. Contohnya, kalau saudara hidup di Indonesia, naik motor, naik mobil, penjuru kiri. Itu sila. Itu sila, Bante, sila, saudara. Tapi kalau saudara ke Vietnam, penjuru kanan. Kalau saudara tidak biasa naik motor, naik mobil di Vietnam, apalagi mengendarai, numpang mobil saja, seperti mau ditabrak. Karena di penjuru kanan. Jadi, sila yang dibuat di Indonesia untuk urusan lalu lintas, berbeda dengan sila yang dibuat di Vietnam. Tetapi mengapa dibuat begitu? Supaya lalu lintas tertib. Kalau tertib maka berkendaraan nyaman, tenteram, lancar. Itulah manfaat sila. Contoh yang lain. Kalau Imlek semua kan merah-merah. Lampu-lampu merah, pakaian merah. Mungkin rambut juga dicat merah. Amplop juga merah. Saya tanya kenapa? Merah itu maju, Bante. Maju, kita ingin maju, bahagia, merah itu maju. Tetapi, meskipun dalam suasana tahun baru Imlek, kalau saudara naik motor, naik mobil di perempatan merah, ini Imlek, tahun baru, ini Cynthia, lampu merah, jalan. Tidak boleh. Kalau merah jalan, saudara akan ditabrak dari samping. Hijau justru jalan, merah berhenti. Kalau waktu hijau saudara tidak mau jalan, saudara juga akan ditabrak dari belakang. Itu kesepakatan yang dibuat oleh manusia, itu pun sila. Kalau tidak ditaati bagaimana, Bante? Terjadi keributan. Kekacauan, keonaran, mungkin bencana. Kalau masuk wihara, sepatu sendal dilepas di sana. Itu pun sila yang dibuat. Tidak sama, Bante, tidak sama. Tiap-tiap tempat ibadah punya peraturan sendiri-sendiri. Di tempat ibadah yang lain, justru masuk ruangan harus pakai sepatu. Kalau di tempat ibadah yang lain, saudara masuk ruangan sepatu Anda saudara lepas, bisa lucu. Kok nyeker orang. Tetapi masuk wihara, sepatu, sandal harus dilepas. Di depan. Ini adalah sila. Tiap rumah tangga, tiap orang tua membuat sila untuk anak-anaknya. Tiap negara, tiap peradaban, tiap organisasi. Organisasi apapun, termasuk daya kasaba, yayasan, semua membuat panyati sila. Meskipun pakati sila-sila yang alami, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan berzina dan sebagainya itu
utama. Di mana-mana sama, tidak pernah berubah. Tetapi panyati sila bisa tidak sama. Tergantung kesepakatan bersama. Supaya apa? Supaya guyub, harmoni, rukun, lancar, aman, tidak onar. Itulah gunanya panyati sila. Kalau panyati sila ini dilanggar, terjadi keonaran juga. Tidak hanya sila alami dilanggar membawa masalah, sila yang dibuat ini pun kalau dilanggar juga membuat masalah. Apa sila orang berorganisasi? Kalau rapat memenuhi quorum, sah mengambil keputusan. Itu panyati sila. Pengurus anggota yayasan yang berhalangan hadir, meskipun dia tidak hadir, kalau sudah diputuskan dengan prosedur yang benar, dia juga wajib tunduk. Dia tidak bisa mengatakan di luar, "Loh, aku kan ora teko toh. Aku ora setuju kae." Tidak bisa. Kalau Anda ingin hidup berorganisasi, Anda harus tunduk kepada keputusan meskipun Anda tidak setuju dengan keputusan itu. Karena keputusan itu sudah diambil dengan mufakat, dengan aturan, dengan panyati sila yang sudah disepakati. Kalau memang Anda tidak setuju dengan cara itu, Anda bisa keluar dari organisasi itu. Tetapi kalau Anda setuju bergabung dengan organisasi itu, Anda harus tunduk terhadap keputusan yang sudah diputuskan. Anda hadir rapat, semua mempunyai usul B, Anda mempunyai usul A. Anda boleh bengkeleng, mati-matian bertahan, berargumentasi. Ini yang benar, ini yang bermanfaat, berfaedah. Tetapi kalau sebagian besar tidak bisa menerima pandangan Anda, sebagian besar setuju dengan pendapat yang model B, pendapat Anda tidak dipakai, diketuk palu, inilah keputusan kita. Anda di luar tidak boleh bengkeleng lagi. Boleh berdebat di dalam proses mengambil keputusan. Kalau sudah jadi keputusan, bagaimana kok bisa begitu? Anda setuju atau tidak? Aku tunduk. Karena sudah menjadi keputusan. Kalau Anda di luar mengatakan, ya itu suara terbanyak begitu, tapi aku tidak setuju waktu itu. Coba lihat notulennya, aku kan tidak setuju. Karena aku tidak setuju, aku tidak mau ikut. Nah, ini namanya tidak mengerti berorganisasi. Dia tidak menaati panyati sila. Karena semua keputusan organisasi, kelompok, lingkungan, grup, yayasan, pengurus apa saja, RT, RW, di dalam rumah tangga pun ada panyati sila. Kalau panyati sila diabaikan terjadi keonaran. Anaknya 3. Hari biasa jam 9 harus pulang, malam minggu jam 11 harus pulang. Tapi ada satu anak yang biasanya pulangnya telat-telat terus. Jam 12, setengah 1, jam 12, jam 1. Dia tidak mengikuti panyati sila. Aturan yang sudah disepakati bersama. Dia akan membuat masalah. Masalah dengan kakaknya, dengan adiknya, dengan ayahnya, dengan ibunya, dan lain-lain. Karena ada peraturan, ada etika. Yang tujuannya untuk kemajuan, bukan kemunduran. Ketertiban, ketentraman, keharmonian. Meskipun Anda tidak suka, namanya hidup bersama. Anda harus tunduk. Itulah gunanya mengendalikan diri. Bukan persoalan tidak dupeh aku ora setuju, aku ora melu. Ya boleh. Boleh, saudara tidak setuju, saudara tidak melu, boleh. Tapi keluar dari lingkungan itu. Baru Anda disebut orang yang gentle. Aku tidak setuju, aku tidak ikut, maka aku keluar. Tetapi selama saudara ingin ikut, ingin membuat kemajuan, saudara harus mengendalikan diri. Terhadap hal-hal yang ibu bapak dan saudara ingin, tetapi
kelompok ibu bapak dan saudara tidak ingin. Ibu bapak dan saudara-saudara, apa yang saya uraikan tadi, ada sila yang alami, sila yang natural, sila yang sepanjang masa, pakati sila. Ada sila yang dibuat supaya tertib di jalanan, di organisasi, di rumah. Apa yang saya uraikan tadi disebut, ini harus menggunakan bahasa Pali sedikit supaya mudah, disebut waritasila. Artinya waritasila? Waritasila artinya sila yang pasif. Di buku-buku ditulis negatif, tapi saya tidak cenderung memakai kata negatif, karena di Indonesia negatif artinya jelek. Sila yang pasif. Apa artinya pasif? Semua ajaran, semua peraturan yang meminta kita untuk tidak melakukan. Tidak membunuh, tidak menyakiti, tidak mencuri, tidak berzina, tidak berbohong, tidak mabuk, tidak melanggar peraturan lalu lintas, tidak pulang tengah malam, tidak ini, tidak ini, tidak. Karena ada sila yang aktif, disebut carita sila. Apa Bante sila yang aktif itu? Sila yang pasif adalah jangan membunuh, jangan menyakiti, berusaha keras, tidak membunuh, tidak menyakiti, termasuk binatang. Itu sila yang pasif. Sila yang aktif adalah tidak hanya tidak membunuh, tetapi juga metta karuna, cinta kasih kepada makhluk-makhluk yang lain. Nanti 2 minggu lagi atau akhir bulan ini kan patidana toh, melepas belut, melepas burung. Tidak hanya tidak membunuh, pokoknya aku sudah tidak membunuh sekarang. Aku tidak menyiksa, aku tidak menyakiti. Cukup, tidak cukup. Itu hanya pasif. Yang aktif adalah membantu, menolong, cinta kasih. Yang kedua, tidak mencuri, tidak mengambil yang bukan miliknya. Tidak korupsi. Bagus, perlu, penting. Itu sila yang alami, tapi pasif. Sila yang aktif adalah tidak hanya tidak mencuri, tetapi juga suka berdana. Menolong, membantu. Kepada anak-anak yang sulit sekolah, kepada orang yang sulit makan, kepada orang-orang tua kita sendiri yang sudah usur, tidak bisa bekerja lagi, yang dahulu membesarkan kita, kepada sangga, kepada mereka yang perlu dibantu. Tidak hanya tidak mencuri, tidak korupsi saja, tidak, tetapi juga berdana. Berdana itu termasuk sila yang aktif. Yang ketiga, tidak hanya tidak selingkuh, tidak hanya tidak berzina, tetapi bagaimana keluarga ini bisa hangat? Tidak diem-dieman, tidak kaku, anak-anak bisa hangat, hubungan suami istri bisa hangat. Itu adalah sila juga, sila yang aktif. Tidak hanya tidak berbohong, tidak hanya tidak mengeluarkan kata-kata yang buruk-buruk, memaki-maki, menghujat. Zaman sekarang menghujat dengan mengkritik itu seperti orang tidak bisa membedakan. Kalau orang mengkritik itu boleh, saudara, tapi jangan menghujat. Mengkritik misalnya, oh Anda kurang rajin, ayo lebih rajin lagi. Bersemangat, ya, kerjanya ditambah, ya, jangan malas, itu kritik. Tapi kalau diembel-embeli, tidur terus kayak babi, nah itu menghujat. Menghujat tidak dianjurkan oleh Sang Buddha, tetapi mengkritik boleh. Tidak hanya tidak berbohong, tidak hanya tidak menghujat, tidak hanya tidak misuh-misuh, tetapi juga mau mengeluarkan, menasihati dengan kata-kata yang baik, yang bijak, menghibur kepada mereka yang menderita, mereka yang stres. Itu sila yang pasif. Yang Pancasila yang kelima,
Tidak hanya tidak mabuk, tidak hanya tidak minum minuman keras, tetapi juga sati sampajanya, melatih meditasi. Oh, meditasi itu juga termasuk sila, Bante. Boleh. Sila yang aktif. Carita sila. Di dalam buku-buku, di dalam literatur dikatakan sila yang aktif itu disebut pancadhamma. Ada Pancasila, ada Pancadhamma. Jangan membunuh, jangan menyakiti, jangan mencuri, jangan selingkuh, jangan berbohong, jangan mabuk. Ini Pancasila. Pasif. Yang aktif, cinta kasih, suka berdana, membangun keluarga yang hangat, memberikan nasihat yang baik, dan mengembangkan kesadaran. Ini sila yang aktif. Jadi tidak cukup, Bante, kita hanya menjalankan sila yang pasif saja, pakati sila saja, tidak cukup. Karena sila yang aktif ini termasuk kewajiban. Kalau saudara pernah membaca Sigalo Wada Sutta, apa kewajiban suami kepada istri? Menghargai, memberikan kepercayaan. Apa kewajiban istri kepada suami? Menghormati, setia. Apa kewajiban orang tua kepada anak? Menyekolahkan, mendidik, memberikan warisan. Apa kewajiban anak terhadap orang tua? Bawahan terhadap atasan, atasan terhadap bawahannya. Kewajiban biku kepada umat. Semua kewajiban itu adalah carita sila. Sila yang aktif. Apa kewajiban saudara sebagai pengurus? Apa kewajiban saudara sebagai warga negara? Selain tidak melakukan kejahatan, ada kewajiban yang harus dikerjakan. Kewajiban-kewajiban itulah sila yang aktif. Tidak, itu sila yang pasif. Jadi dua-duanya harus, Bante. Harus, saudara, harus. Apa artinya sila yang sesungguhnya, saudara? Arti letterlek sila adalah wajar. Kalau orang tidak punya sila, tidak punya etika, dia bukan orang yang wajar. Kalau orang suka membunuh, tas-tes ya. Tidak punya pengendalian diri, membunuh juga tidak merasa apa-apa, yang penting dapat duit, dia bukan orang yang wajar. Dia mengambil barangnya orang, tidak punya malu, dia ganti pasangan ke sana ke sini, tidak punya kesetiaan pada pasangannya, mulutnya diumbar, dia bukan orang yang wajar. Karena tidak punya sila. Sila artinya wajar. Arti letterlek sila. Arti urean adalah etika, perilaku yang baik. Nah, jadi tidak cukup ya, Bante, hanya sila yang pasif saja tidak cukup. Saya ingin memberikan contoh. Dia seorang suami, tidak membunuh, tidak menyakiti. Ekstrem lagi. Apa, Bante, ekstremnya? Kiaje. Wah, hebat dia. Dia tidak mencuri, tidak ngapusi, jujur betul. Tidak pernah mencuri mengambil. Setia kepada istrinya. Tidak berbohong, tidak merokok, tidak minum minuman keras. Bagus. Tapi tidak bekerja. Tidak minuman keras, tidak rokok, tidak kopi. Mungkin dia merasa karena dia tidak bekerja, jadi tidak merokok, tidak kopi, tidak berbohong, tidak selingkuh karena tidak punya uang untuk selingkuh, tidak mencuri, tidak menyakiti, tidak membunuh, tetapi tidak bekerja. Dia mempunyai istri, dia mempunyai tanggung jawab anak-anak. Jadi tidak lengkap, Bante, tidak wajar. Kepala rumah tangga, pria seperti itu, suami, bapak seperti itu, tidak wajar. Tetapi kalau dia sudah bekerja, Bante, bagus. Dia punya pakati sila, dia punya panyati sila, dia punya sila yang pasif, warita sila, dia punya sila yang aktif, carita sila. Bekerja dengan sungguh-sungguh, semua hasilnya untuk anaknya, untuk istrinya. Maksimal, tetapi masih kurang, Bante. Nah, kalau dia bekerja bersungguh-sungguh masih kurang, itu namanya istri serakah. Ya kalau masih kurang, istrinya juga harus bekerja sama-sama. Ibu, bapak, dan saudara, inilah sila secara lengkap. Jadi kalau saudara hanya
pernah mendengar sila-sila, kita harus memegang sila, etika, moralitas. Inilah sila. Sila yang alami, tapi ada sila yang dibuat. Sila yang pasif, sila yang aktif. Semuanya penting, sangat penting. Ada orang, umat Buddha, baik-baik, disiplin. Galak tapi disiplin, senang meditasi. Bante, pokoknya saya ini ingin jadi orang baik. Saya tidak mau pusing-pusing organisasi tetek bengek. Pokoknya saya ini umat Buddha jadi orang baik, suka meditasi, udah. Saya mengatakan baik saudara, baik ibu. Tetapi orang baik sekalipun, tidak jahat, sangat baik, suka meditasi, jujur, tidak jahat, bagus, baik. Kalau mau keluar negeri harus punya paspor. Tidak bisa mengatakan aku ini tidak mau repot-repot organisasi tetek bengek. Pokoknya aku orang baik. Orang baik kalau tidak punya paspor tidak bisa keluar negeri. Mempunyai paspor untuk keluar negeri meskipun itu orang baik adalah panyati sila. Sila yang dibuat. Nah kalau tidak punya paspor bagaimana? Bisa terjadi kekacauan. Saya pernah mengandaikan seorang yang mencapai kesucian di bawah Sakadagami, Sotapati, Sotapana, Sotapati. Dia bisa orang biasa, tidak harus menjadi biku. Anggap saja dia sudah mencapai Sotapati, tingkat kesucian pertama. Dia bisa orang yang berkeluarga, punya suami, punya istri, punya anak. Saya mengatakan kepada ibu, kepada bapak ini, Pak, Bu, meskipun dia orang suci Sotapati, dia harus punya KTP. Kalau Sotapati orang suci tidak punya KTP di sini, nanti sulit. Anak-anaknya bagaimana nanti? Surat keterangan dan sebagainya. Punya KTP, punya akte lahir. Itu bukan ajaran agama. Di kitab suci tidak ada. Umat beragama harus punya KTP. Di kitab suci tidak ada. Kalau pergi ke luar negeri harus punya paspor. Di kitab suci tidak ada. Lampu merah harus berhenti. Di kitab suci tidak ada. Tetapi bukan berarti boleh dilanggar. Karena itu adalah sila juga. Etika yang dibuat untuk ketertiban, keharmonian, kelancaran, ketentraman, keamanan. Kalau semuanya itu diabaikan, pokoknya aku orang baik. Gak membunuh, gak mencuri, jaje, gak makan daging, gak minum kopi, gak merokok. Tapi aku gak mau punya paspor, gak mau punya KTP. Lampu merah nelunyur saja. Dia tidak lengkap. Dia bukan orang yang wajar. Karena sila itu adalah pakati sila juga banyak. Saya akan melangkah sedikit lagi. Sekarang ibu bapak dan saudara. Apa yang mendasari kita mengapa kita harus mengendalikan diri? Tidak membunuh, tidak mencuri, tidak berzina. Tidak main perempuan, tidak berbohong. Apa toh? Dasar yang paling kuat sampai kita mau mengendalikan diri setengah mati seperti itu. Sementara umat Buddha mengatakan, ya Bante kan karena kita mengerti hukum karma. Kalau kita membunuh kan nanti akibatnya jelek. Kemudian, kalau saya mencuri besok buah karmanya kan buruk. Kalau saya suka berbohong, besok akibat karmanya kan penderitaan. Benar ibu bapak dan saudara. Keyakinan terhadap hukum karma mendasari perilaku kita. Membuat kita kuat, kencang bisa mengendalikan diri. Benar, tetapi. Nah ini yang para mahasiswa mungkin bisa menangkap. Tetapi dasar untuk tidak berbuat jahat, dasar untuk mengendalikan diri mati-matian, tidak membunuh, tidak.
mencuri tidak menyakiti yang lain. Karena kita yakin pada hukum karma, apa yang kita lakukan yang buruk, besok berbuah penderitaan. Itu adalah dasar metafisika. Apa artinya metafisika, Bante? Susah dibuktikan secara sains. Kalau saya membunuh sekarang, besok kapan tidak, di mana tidak tahu, besok saya akan menderita. Kalau saya mencuri, besok saya akan kebakaran, besok saya akan kecurian. Kalau saya selingkuh, besok saya akan dilahirkan sebagai itu loh, setengah pria, setengah wanita. Tidak bisa dibuktikan oleh sains, oleh ilmiah. Itu hanya keyakinan. Tetapi apakah dasar itu tidak boleh, Bante? Boleh. Tetapi sekarang saya ingin memberikan dasar yang lebih empiri. Dasar yang lebih real. Bukan hukum karma. Apa, Bante? Mengapa kita mau bersusah payah mengendalikan mulut kita, perbuatan kita, tidak selingkuh, tidak seleweng, tidak membunuh, tidak korupsi? Mengapa? Mengapa? Kalau bukan hukum karma, apa, Bante, dasar? Dasarnya adalah cinta kasih. Kalau suami cinta pada istrinya, dia tidak akan seleweng. Kalau suami cinta pada istrinya, dia tidak akan berzina. Kalau istri cinta pada suaminya, dia tidak akan selingkuh. Kalau anak-anak cinta pada orang tuanya, dia tidak akan nakal. Kalau orang tua cinta pada anak-anaknya, orang tua akan mengendalikan diri. Supaya anak-anaknya tidak mencontoh hal-hal yang buruk. Kalau rakyat Indonesia cinta pada bangsanya, dia akan mengendalikan diri. Dia akan berusaha untuk tidak berbuat yang buruk, yang menghancurkan bangsa dan negara. Kalau Samanera Biku cinta kepada Dhamma, cinta kepada Triratna, cinta kepada Sangga, dia tidak akan berperilaku yang buruk. Dia tidak akan menodai Sangga. Dia tidak akan menodai agama Buddha. Kalau dia tidak cinta, dia bisa melakukan apa saja. Kamu cinta sama istrimu? Oh, cinta banget, Bante. Lah kok selingkuh? Dulu. Cintanya dulu waktu dikukuhkan di sini ini loh. Sekarang susah dijawab. Mustahil, saudara, tidak mungkin. Kalau dia mengatakan aku cinta pada suamiku, tapi dia punya teman gelap, tidak konsisten dengan apa yang dia ucapkan. Kalau Anda cinta pada lingkungan, jangan hancurkan lingkungan. Karena kalau lingkungan Anda hancurkan, lingkungan akan menghancurkan Anda. Gampangnya saja. God itu kalau Anda tidak cintai, barang-barang dibuang ke sana, sampah-sampah dibuang ke sana. Karena membuang ke tong sampah itu jauh, buang aja di God sana. God tanggane kan, bukan God kita. Nanti kalau banjir, kita akan kebanjiran juga. Itu akibat. Kalau Anda cinta kepada lingkungan, Anda cinta kepada keluarga Anda tidak akan melakukan seperti itu. Tahun ini, Ibu Bapak dan Saudara, 100 tahun kebangkitan nasional. 20 Mei persis Waisak. Apa yang dilakukan oleh kita dengan 100 tahun kebangkitan nasional? Oh, bikin buku, Bante, peringatan, seminar, simposium di mana-mana. Ada orang yang mengatakan masyarakat kita ini masyarakat slogan. Jadi kalau slogan, jargon, simposium, seminar, ya ada gunanya sih, tapi terlalu. Kalau Anda mencintai bangsa ini, masyarakat ini, dalam rangka 100 tahun kebangkitan nasional, apa, Bante? Mengendalikan diri sendiri dari perilaku yang buruk. Koreksi ke dalam, mawas diri ke dalam, mengurangi hal-hal yang buruk-buruk. Kalau Anda cinta, kepada siapa? Pada suami, pada istri, pada anak-anak, pada masyarakat, pada bangsa, pada negara, pada dunia. Karena kalau Anda tidak mengendalikan diri, Anda menghancurkan yang lain. Mustahil, omong kosong, Anda mengatakan aku cinta pada mereka.
Oh iya Bante, kan tiap kebaktian saya kalau sembahyang di rumah kan meditasi meta, semoga semua makhluk berbahagia. Slogan, saudara, slogan. Selama masih nyeleweng, masih korupsi, masih money oriented, punyanya orang, punyaku, punyamu, punyaku. Slogan. Apakah wujud meta cinta kasih? Nggak bisa dilihat Bante cinta kasih. Bisa. Meta cinta kasih itu bisa dilihat. Wujud cinta kasih adalah orang yang sanggup mengendalikan dirinya sendiri. Itu wujudnya cinta kasih. Karena kalau orang tidak punya cinta kasih, dia tidak peduli dengan pengendalian diri. Dia melakukan apa yang dia mau. Ada yang lebih pintar, Bante. Itu kalau cinta kasih pada orang lain. Lah kalau orang cinta pada dirinya sendiri bagaimana, Bante? Apakah juga perlu mengendalikan diri? Saya menjawab, kalau Anda cinta pada diri Anda sendiri saja, lebih-lebih lagi Anda harus mengendalikan diri. Dan tidak bagaimana? Coba saja. Anda kepingin makan apa saja, minum minuman keras apa saja. Aku hanya cinta pada diriku sendiri. Anda akan cepat mati. Anda akan menderita, Anda akan sakit, Anda akan sengsara. Kalau Anda cinta pada diri Anda sendiri, aku tidak cinta pada yang lain. Aku hanya cinta pada diriku sendiri. Tok. Lebih-lebih lagi, Anda harus mengendalikan diri. Karena kalau Anda tidak mengendalikan diri, perilaku Anda menghancurkan diri Anda sendiri. Senang toh? Kalau apa? Jawa Timuran, senang tak? Senang tak sakit, stroke? Ya, dikucilkan orang banyak? Ya, dipencil? Tidak punya teman? Dimaki-maki, dihujat? Karena tidak punya pengendalian diri? Berbuat seenaknya? Senang tak begitu? Siapa yang senang? Kalau Anda memang cinta pada diri Anda sendiri, tidak mau cinta pada yang lain, aku hanya cinta pada diriku sendiri saja. Lebih-lebih, Anda juga harus mengendalikan diri dari perilaku-perilaku yang buruk. Karena perilaku yang buruk bisa menghancurkan diri Anda sendiri. Oleh karena itu, apa dasar pengendalian diri, Bante? Hukum karma, karena semua perbuatan jahat berakibat. Tapi akibatnya rambusu. Boleh, tapi itu metafisik. Yang lebih real, lebih empiri adalah kita mengendalikan diri karena kita cinta. Cinta pada siapa saja. Pada istri, pada anak, pada suami, pada lingkungan, termasuk pada dirinya sendiri. Kalau kita punya cinta, kita punya kekuatan untuk mengendalikan diri kita. Supaya kita tidak menghancurkan diri kita dan tidak menghancurkan orang lain. Oleh karena itu, anjuran Sang Buddha yang pertama adalah sabapapasa akaranang, jangan berbuat jahat. Itu petunjuk, tidak perlu pembahasan filosofis dan lain-lain seperti kita belajar empat kesunyataan mulia. Catari Arya Sajani, jangan berbuat jahat. Itu instruksi. Oh ada. Selain itu, jalankan kewajiban. Berbuat baik, menjalankan kewajiban. Sila yang aktif. Kusalasu, kusalasa, upasampada. Banyak berbuat baik. Itu instruksi Sang Buddha yang kedua. Yang terakhir, sacita pariyodapana. Bersihkan pikiranmu sendiri. Bagaimana Bante membersihkan pikiran kita? Meditasi. Karena saudara, kalau pikiran ini bersih, diresiki, dikuras, bersih pikiran, otomatis ucapan, tindakan, perilaku kita baik. Tidak perlu usaha ekstra. Ibu bapak tidak perlu mencari ekstra usaha, ekstra energi, pertentangan, mengendalikan diri, tidak perlu. Karena kalau pikirannya bersih, perilakunya otomatis bersih. Loh kok bisa Bante? Ya,
Dari mana sumbernya ucapan dan perbuatan bersumber dari pikiran. Apa saja sebelum diucapkan, sebelum dilakukan, muncul di pikiran dulu, kerentak dulu. Aku mau ini, mau itu, mau berbuat begini, mau berkata begitu. Nah, kalau pikirannya dijaga, bersih, karena suka melatih meditasi, ucapan dan perbuatan yang keluar otomatis bersih. Tidak perlu usaha ekstra. Asal meditasinya benar. Bukan meditasi untuk ngobati. Meditasi untuk bisa ngeramal. Meditasi untuk bisa hilang. Nah, kalau hilang itu gampang saja. Kalau Anda ikut meditasi setiap hari Jumat itu, asal tutup mata semua hilang. Gampang. Tidak usah mencari yang begitu-begitu. Meditasi dalam agama Buddha untuk mengkoreksi, mengamat-amati pikiran kita sendiri, perasaan kita sendiri. Ada rasa senang, rasa masgur, rasa kecewa, rasa tidak senang, rasa puas, rasa kesepian, rasa gembira, pikiran baik, pikiran jorok, pikiran buruk, diamat-amati, supaya dia berhenti. Lalu pikiran menjadi bersih. Kalau sumbernya dikuras, dibersihkan, airnya yang keluar mesti bersih. Ucapannya, perbuatannya mesti baik. Tidak akan menyakiti, merugikan siapapun. Itulah manfaat meditasi. Langsung membersihkan sumbernya. Tidak hanya membersihkan ucapan dan perbuatan, tapi membersihkan pikiran. Membersihkan pikiran dengan meditasi. Kalau pikiran bersih, ucapan kita bersih, perbuatan kita bersih. Sacita pariyodapannang. Bersihkan pikiranmu sendiri. Etang Buddha nasasananti. Inilah ajaran semua Buddha. Tidak hanya Buddha Gotama saja. Buddha yang lampau, Buddha yang akan datang. Sabab papasa akaranang, mengendalikan diri, jangan berbuat jahat. Tadi sudah diuraikan. Kusalasu pasampada, kerjakan kewajiban, banyaklah berbuat baik. Sacita pariyodapannang, bersihkan pikiranmu sendiri. Etang Buddha nasasana, inilah ajaran semua Buddha. Itulah ibu bapak dan saudara, oleh karena itu khotbah Sang Buddha yang pendek disebut inti ajaran agama Buddha, inti ajaran Guru Agung kita. Tetapi inti ajaran ini tidak disampaikan berbentuk filosofis, tapi disampaikan berbentuk instruksi. Hei, jangan berbuat jahat ya, kendalikan dirimu sendiri. Itu instruksi. Laksanakan kewajiban, banyak berbuat baik. Itu instruksi. Tidak perlu pembahasan filosofis. Bersihkan pikiranmu sendiri dengan meditasi. Engkau akan bahagia, bebas dari penderitaan. Inilah ajaran semua Buddha. Kalau tidak diembel-embeli Buddha, uraian saya itu tadi juga sangat universal. Jangan berbuat jahat, karena menghancurkan orang lain, menghancurkan lingkungan, membuat keonaran, membuat kekacauan di rumah, di masyarakat, di mana-mana. Laksanakan kewajiban. Kalau orang tidak melaksanakan kewajiban, meskipun dia tidak berbuat jahat, dia bukan orang yang wajar. Bersihkan pikiran. Mengapa? Karena ucapan dan perbuatan datangnya dari pikiran. Inilah ajaran semua Buddha. Kalau itu omitted, dibuang, itu adalah ajaran yang universal. Siapa yang akan memungkiri bahwa ucapan dan perbuatan itu sumbernya bukan dari pikiran? Ucapan dan perbuatan datangnya dari pikiran. Semua rencana, cita-cita, apa saja. Ingin pulang nanti, ingin ke wihara atau tidak, nanti pulang mau terus pulang atau mau jajan dulu. Oh, tapi di sini ada makanan. Semua rencana yang besar, yang kecil, semua muncul dari pikiran. Semua yang akan diucapkan muncul dari pikiran. Semua yang akan dilakukan, rencana, keputusan, muncul dari pikiran. Karena itu kalau pikiran dibersihkan, sumbernya dibersihkan, tidak sulit mengendalikan diri. Tidak usah perang.
hebat. Apa mati-matian. Karena sumbernya sudah dibersihkan. Ucapan dan perbuatan kita menjadi baik. Siapa bisa memungkiri? Siapa bisa menyangkal itu? Oleh karena itu, jangan berbuat kejahatan. Kendalikan dirimu. Selesaikan kewajibanmu. Banyak berbuat baik. Bersihkan pikiran. Karena pikiran sumber dari ucapan dan perbuatan adalah ajaran yang sangat universal. Tidak usah diembel-embeli. Ini loh ajaran agamaku, tidak usah. Itu disimpan saja. Karena ajaran yang diberikan, isi yang diberikan adalah sangat universal. Ibu, bapak, dan saudara, tanggal 10 kemarin, sekarang kan tanggal 13, ya, ada majalah dunia, Newsweek. Di covernya itu besar muka Sang Buddha penuh. Ini dalam bahasa Inggris. Judulnya Buddha is back. Buddha kembali ke dunia ini. Tahu saya itu, saya di SMS oleh Profesor Syafi'i Ma'arif, mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah. Biksu, majalah Newsweek menulis artikel yang sangat panjang bahwa sekarang agama Buddha ini berkembang pesat. Coba saudara. Nanti cari Newsweek yang ada di sini. Saya tidak bisa bahasa Inggris, Bante. Suruh nerjemahkan nanti. Takon yang bisa bahasa Inggris. Dan jadi cover di depan. Satu halaman itu. Gambarnya muka Sang Buddha. Semua. Newsweek itu seperti majalah Times itu. Newsweek dengan Times itu seperti ya seperti kalau kita punya Kompas lah begitu seperti. Mengapa sampai begitu, saudara? Mengapa sampai begitu? Apa ini agama yang aneh atau agama yang kuno atau agama yang menarik? Banyak barang antiknya. Bukan. Karena ajaran Guru Agung kita itu anti kekerasan. Tidak pernah kompromi sedikit pun untuk melakukan kekerasan. Hidup sangat berharga. Very precious. Hidup sangat berharga. Harus dihormati. Kemudian universal. Itulah yang kemudian banyak orang ingin belajar. Tahun ini, Perserikatan Bangsa-Bangsa juga membuat peringatan Waisak sedunia lagi. Di mana, saudara? Di Hanoi, di Vietnam. Saya juga ikut jadi anggota panitia. Panitia Waisak Perserikatan Bangsa-Bangsa. Tapi ya tidak pernah rapat, tidak pernah bekerja. Tapi nanti kalau Waisak mungkin ya ikut hadir sebentar. Perserikatan Bangsa-Bangsa, United Nation, membuat panitia untuk merayakan Waisak. Kalau tidak salah sekarang ini yang keempat atau kelima. Sebelumnya di Bangkok. Sekarang Vietnam bersedia menjadi tuan rumah untuk menyelenggarakan Waisak dunia yang dituan rumahi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa. Padahal Vietnam itu secara resmi masih negara komunis. Tetapi dia bekerja keras. Ada umat kita yang ke Vietnam ikut aktif di panitia. Bante mereka kerja rapi, kerja habis-habisan untuk merayakan Waisak dunia. Dan Perserikatan Bangsa-Bangsa menjadi tuan rumah. Ibu, bapak, dan saudara, saya sekedar menceritakan sedikit sebagai kalau kita sudah selesai makan makanan utama itu kan ada apa itu? Dessert ya. Manis-manis, ada es krim ya. Tapi itu tidak penting. Es krim manis-manis tidak penting. Yang penting adalah makanan yang utama itu. Agama Buddha dihargai karena ajarannya yang universal. Tidak pernah kompromi dengan kekerasan. Menghargai kehidupan. Menghargai pengendalian diri. Mencintai semua makhluk tanpa kecuali. Ibu, bapak, dan saudara, semogalah apa yang saya uraikan ini bermanfaat. Mari kita maju terus. Maju terus mencintai yang lain dengan mengendalikan diri. Semoga semuanya memperoleh manfaat.
Dengan praktek dhamma kita pun juga memperoleh manfaat. Selamat merayakan Magha Puja meskipun sudah terlambat. Semoga Sang Tiratana selalu memberkahi kita. Semoga semua makhluk berbahagia.